kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai nyatakan dirimu Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai nyatakan dirimu Buat malam ini Tuhan, biar Kau nyatakan diri melewat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu sekali lagi pada malam hari ini Tuhan. Biar kami yang hadir pada malam hari ini diubahkan sekali lagi oleh kuasa firman-Mu. Because we know Lord, every single word, setiap perkataan firman-Mu yang diucapkan oleh Tuhan punya kuasa mengubah hidup kami. Karena kami tahu setiap firman yang Kau ucapkan atas hidup kami Tuhan punya kuasa mengubah hidup kami. Dan kami tahu malam hari ini Engkau sedang melepaskan kuasa dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu. Satu kata dari Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Satu kata dari Tuhan bisa membuat perubahan. Satu kata dari Tuhan bisa membuat mujizat. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
lewat firman-Mu. Malam ini Tuhan, kami yang perlu firman-Mu. Kau yang berbicara kepada kami. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi firman ini. Dan biar firman Logos berubah menjadi rema dalam hidup setiap kami. Karena kami perlu rema-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami perlu rema-Mu. Speak to us, oh Lord. Speak to us, oh Lord. Speak to us, oh Lord. Reveal your word. Nyatakan firman-Mu. Reveal your word. Ketika Taurat-Mu, firman-Mu disingkapkan Tuhan, kami akan melihat keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Oh, pada malam ini kami berkata, kami rindu Tuhan. Singkapkan, reveal your word. Dan biar kami ini mengerti akan keajaiban firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Selamat malam semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak buat Bu Selvi yang berikan kepercayaan buat saya bisa menyampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan sama-sama buka firman di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan pasal 12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia dengan firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Hari itu sedang ada masalah saudara dalam kepemimpinan Musa dan Harun pada hari itu. Setiap gereja persekutuan pasti punya persoalan dan punya masalahnya masing-masing saudara. Tapi ketika persoalan, masalah sedang kita hadapi. Yang paling penting adalah bukan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi tantangan persoalan yang sedang ada di hadapan kita saudara. Sebab Tuhan itu selalu melihat sikap hati kita, attitude kita. Memandang setiap persoalan, setiap masalah itu. Karena dalam setiap persoalan Tuhan sedang pengen bicara sesuatu. Tuhan sedang pengen buat sesuatu dalam kelompok itu, atau gereja itu, atau organisasi itu saudara. Yang terpenting adalah engkau mesti tahu mengapa Tuhan izinkan terjadi. Dan responmu adalah sebuah sikap hati yang benar harus engkau punya. Hari itu ada masalah di sini dalam kepemimpinan Musa dan Harun. Dan Miriam. Hari itu dua orang ini, saudaranya Musa yaitu Miriam dan Harun. Mereka sedang protes. Sedang ada yang tidak sesuai dengan hati mereka terhadap Musa. Dikatakan dalam cerita ini, Musa mengambil seorang perempuan Kus atau seorang perempuan Ethiopia menjadi istrinya. Gak dijelaskan saudara, kenapa sih? Kok sampai mereka berdua jengkel dan marah kepada Musa? Dan Tuhan juga gak ada indikasi Tuhan marah pada Musa. Tapi biasa saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama ini sering beda pendapat, itu normal kok saudara. Sering gak cocok, itu normal. Mungkin hari itu Miriam dan Harun gak suka kalau Musa mengambil perempuan yang berkulit hitam menjadi istrinya Musa.
Dan mereka menegur Musa. Tapi kata menegur ini, sebuah kata Ibrani yang berkata dia ngomong dengan keras, kasar, sampai itu menyakitkan saudara kata-katanya. Dan mereka berdua merasa lebih senior daripada Musa. Kenapa Miriam dan Harun berani menegur dengan keras? Karena mereka itu kakak-kakaknya Musa. Secara keluarga betul, Miriam, Harun kakaknya Musa. Tapi hari itu Tuhan sedang tidak memandang keluarga saudara. Yang dia pandang adalah sebuah jabatan yang sedang dia percayakan kepada Musa. Karena itu hati-hati saudara, dalam setiap respon kita. Mesti menempatkan diri kita dalam sebuah ketepatan. Jangan sampai engkau salah. Miriam, Harun memandang Musa adiknya. Sementara Tuhan memandang dengan cara yang lain. Ini bukan adikmu, tapi ini pemimpinmu. Yang mungkin sedang gak cocok sama dia pada hari itu. Dan hari itu mereka berdua mengatai Musa. Mengatai. Bahkan dengan kata-kata yang kurang baik, yang keras dalam bahasa aslinya. Dan mereka berkata, memangnya Tuhan cuma ngomong sama kamu Musa. Dia ngomong juga kepada kami. Nah ini bahaya saudara. Kalau ada orang-orang yang merasa peka. Disitulah tak sebuah bahaya yang sangat besar. Kalau engkau merasa aku ini peka kok. Aku tajam kok. Dan dia ngomong, memang cuma sama kamu Tuhan ngomong. Sama aku juga dia ngomong kok. Ketika dua orang ini Miriam dan Harun ngomong gitu kepada Musa. Alkitab berkata dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah ini yang bahaya saudara. Dikatakan dan perkataan dua orang ini kedengaran kepada Tuhan. Oh biasanya mereka ngomong gimana? Apakah Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar saudara. Apa yang mereka bicarakan selama ini Tuhan dengar. Tapi kata-kata mereka tidak mengganggu Tuhan. Tapi hari itu tentu ini perkataan yang cukup keras dan tajam. Sehingga sampai dia berkata kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Artinya Tuhan sedang tersinggung hari itu. Mendengar perkataan dua orang ini kepada Musa. Lu kenapa tersinggung kok saudara Tuhan ya? Bukankah ini kakaknya? Bukankah mereka orang yang banyak berjasa buat Musa? Ketika Musa masih bayi dan orang tuanya menaruh di sebuah keranjang dan taruh di sungai Nil. Siapa yang memperhatikan bayi itu? Yang ngikutin terus kan Miriam. Dia terus ngikutin. Sampai putri Firaun menemukan bayi itu. Dia berkata, putri mau gak aku cariin orang Ibrani menyusukan anak ini. Ini berjasa saudara. Sangat berjasa. Dan Harun juga orang yang sangat berjasa. Waktu Tuhan suruh Musa balik ke Mesir ketemu dengan Firaun. Musa gak berani. Dia gak berani ngomong. Dan Tuhan berkata, kakakmu Harun akan tolong kamu. Menjadi penyambung lidahmu. Harun berjasa. Semua yang Musa dapat di hatinya. Dia ngomong lewat Harun. Dan Harun yang menyampaikan. Dua orang ini berjasa saudara. Jasa. Yang membuat mereka berkata, kami berhak kok ngomong sama dia sembarangan. Berhak. Tapi kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini yang hati-hati saudara. Kita nggak pernah tahu moodnya Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya sore hari ini. Tuhan sedang bad mood. Sedang bad mood Tuhan. Oh dia bisa kok. Sometimes kadang-kadang dia good mood. Oh bagus saudara. Dia akan buat banyak mujizat. Pemberian-pemberian. Dia buka semua yang ajaib. Waktu dia good mood. Bisa gak dia bad mood? Bisa. Dalam cerita ini. Dia sedang bad mood saudara. Gara-gara apa? Dengar perkataan dua orang ini saudara. Dan apa yang Tuhan katakan ayat 3. Adapun Musa. Ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Yang ngucap ini Tuhan. Dan dia ngomong, hambaku Musa ini. Orang yang paling lembut, sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di muka bumi. Dua orang ngatai dia. Tapi Tuhan muncul waktu dia dengar kata-kata tidak baik. Dia berkata, tidak, hambaku ini. Orang yang paling lembut hatinya. Ini bukan Musa yang ngomong tentang dirinya loh. Sebab siapa yang bisa mengklaim aku ini paling lembut dari seluruh manusia di muka bumi. Ini pasti perkataan Tuhan. Betul? Siapa yang bisa mengklaim aku paling hebat? Gak bisa. Tuhan yang ngomong. Paling lembut. Kenapa Tuhan berkata sangat lembut hatinya? Sebab di saat dia diserang dua orang ini. Dia memilih diam.
Dan dia tidak membalas perkataan itu. Dia bisa kok melawan, membalas. Oh enggak gini-gini. Dia bisa. Dia pemimpin. Tapi hari itu dia memilih diam. Lembut itu apa saudara? Orang yang hatinya gampang dibentuk dan ditekuk sama Tuhan. Semua kita ini, termasuk yang ngomong ini loh. Kita punya kekakuan dalam hati kita. Kekerasan dalam hati kita. Tapi orang yang lembut adalah tiap kali Tuhan ngomong, dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Itulah orang yang lembut. Semua kita punya sisi kekerasan. Maukah engkau izinkan dia? Tiap kali dia bicara, memberitakan sesuatu, dan kau ngikutin dia. Itulah hati yang lembut. Dan Tuhan memuji, ini orang yang hatinya lembut. Kalau Tuhan muji ini saudara, artinya Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang punya hati yang lembut. Amin. Kalau hari ini kau merasa Tuhan aku ini keras hatinya. Keras hatinya. Minta ke Tuhan. Jangan ngomong memang sudah keras, aku tidak mau berubah. Salah saudara. Minta ke Tuhan. Anugerahkan dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu. Kayak lagu tadi saudara. Bukan karena kekuatanku dan kebaikanku. Tapi tolong aku Tuhan. Hatiku bisa lembut. Gak usah seluruh dunia saudara paling lembut, gak usah. Mulailah yang pertama mungkin paling lembut di rumahmu. Nomor 1. Gak usah seluruh dunia. Nomor 1 paling lembut di rumahmu. Setelah itu naik lagi. Paling lembut mungkin di antara keluarga besarmu. Naik lagi mungkin. Paling lembut di kotamu. Lama-lama diangkat. Paling lembut di Indonesia. Amin. Karena itu saudara hari ini belajar apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan suka dengan apa? Orang yang lembut hatinya. Gak selesai situ. Tuhan ngomong lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Saudara, ketika dia habis puji Musa, tiba-tiba Tuhan ngomong pada mereka bertiga, keluar kamu. Gak halus ngomongnya saudara. Memang di firman gak kelihatan. Karena tulisan. Gak ada intonasinya. Tapi kalau saudara memasukkan perasaan Tuhan dalam ayat ini. Engkau tahu Tuhan sedang ngomong keras. Keluar kamu bertiga. Keluar kamu. Dengan nada yang sangat jengkel Tuhan. Ngomong pada 3 orang itu. Dan turunlah tiang awan. Dan dia berdiri di kemah pertemuan itu. Dia panggil Harun Miriam. Maka tampillah mereka berdua. Firman Tuhan ngomong. Betul Miriam, Harun. Aku ngomong sama kamu. Loh ini 2 orang peka loh. Miriam, Harun, peka. Aku ngomong sama kamu. Tapi kalau ngomong sama kamu kan cuma lewat penglihatan. Aku berbicara lewat mimpi sama kamu. Oh betul aku ngomong sama kamu. Tapi yang satu ini hambaku Musa. Tiap kali aku ngomong aku berhadapan muka dengan dia. Tanpa teka-teki. Seperti seorang sahabat aku ngomong sama dia. Saudara, mereka berdua gak nyangka loh. Kalau hari itu Tuhan ternyata sangat menyayangi, mencintai orang ini saudara. Dan dia berkata, seperti sahabat aku ngomong sama dia. Muka dengan muka ngomong sama dia. Kalau kau berdua lewat mimpi dan penglihatan dengan Musa. Berhadapan muka aku ngomong dengan dia. Apakah kau tidak tahu siapa dia? Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ketika Musa direndahkan, dia diam. Tuhan yang ngomong semua pujian-pujian kepada orang ini. Saudara, kalau engkau diserang, diapain orang, diamlah saudara. Gak usah klarifikasi, gak usah dibales. Saya belajar, diajarin Pak Agung, Vic, mimbar ini ya, bukan tempat klarifikasi. Mimbar ini kudus, bukan tempat lu ngomongin orang ya. Tak ajarin kamu ya, mimbar ini cuma satu tujuannya.
sampaikan perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Bukan yang lain. Dan hari itu bagus. Musa gak klarifikasi tentang dirinya dan hidupnya. Enggak. Tapi justru Tuhan membela dia. Dia orang yang setia. Hal kedua yang Tuhan sukai apa saudara? Kesetiaan. Ketika saya baca cerita ini saya tahu Tuhan, kalau kau ngomong ini, engkau mencintai kesetiaan. Jadilah orang-orang setia. Amin. Tapi saya tahu semua yang Tuhan suruh tidak pernah gampang kok saudara. Lemah lembut gampang tidak saudara? Gak gampang. Lebih mudah buat kita untuk melawan. Menentang orang yang berbuat jahat pada kita. Lebih gampang untuk gak setia daripada setia. Tapi kalau engkau mau mengerjakan apa yang Tuhan cintai dan suka ini. Saya percaya engkau akan dipercaya menjadi sahabat-sahabatnya. Kalau engkau dijahatin orang atau kau jahatin orang. Dan orang yang kau jahatin diam. Hati-hati saudara. Kalau engkau dijahatin orang atau kau jahatin orang. Dan yang kau jahatin diam, hati-hati. Sebab kita berkata, pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Tapi kalau ada orang jahat, kamu lawan sama jahat. Selesai, impas. Saya belajar. Tiap kali orang berbuat apa juga, diam, tutup mulutmu. Gampang enggak? Pengennya ngomong saudara. Tapi saya belajar menekan kemauan saya. Dan saya belajar firman. Jadikan aku pelaku firman. Saya diam, tutup mulut, gak apa-apa. Cuma dipermalukan. Cuma dijelek-jelekin aja. Cuman ini biasa. Justru Tuhan akan jadi pembelamu. Amin. Tuhan jadi pembelamu. Amin. Musa gak ngomong apa-apa kok. Tuhan yang ngomong ini. Dia orang yang setia dalam segenap rumahku. Dan di ayat 8 dia berkata, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kok kamu gak takut ngatain dia? Tuhan bad mood saudara. Dengan Miriam dan Harun hari itu. Kamu gak takut ngatain dia? Hambaku Musa. Ketika Tuhan berkata, ini hambaku. Hambaku. Loh betul saudara. Di hadapan Tuhan, Musa itu hambanya Tuhan. Ini hambaku. Tapi di hadapan orang saudara. Dia berkata ini milik kesayanganku. Buat Tuhan ini hamba. Di hadapan manusia. Ini orang yang berharga buat aku. Precious man. Dan ketika dia berkata ini hambaku. Itu lain ceritanya saudara. Punyaku. Punyaku. Handphone saya ini saudara. Kalau saya katakan ini handphone. Belum ada pemiliknya. Maka semua orang mungkin bisa ngambil. Oh nemu ya. Karena belum ada klaim. Begitu saya katakan ini handphoneku. Sejak saya berkata ini punyaku. Kamu tidak boleh pegang. Ini punyaku privat loh. Jangan dimain-mainkan HP-ku. Jangan buka-buka sembarangan. Aku tidak mau. Punyaku. Jangan buat mainan. Ini punyaku. Jangan rusakkan. Ini punyaku. Detik dikatakan ini hambaku. Ini milikku. Itu yang bahaya saudara. Siapa yang menyentuh milik Tuhan itu saudara. Urusannya bukan dengan handphonenya atau hamba itu. Berurusan dengan sang pemilik. Tuhan dari hamba itu. Makanya dia berkata, beraninya kamu katain dia. Waktu Miriam dan Harun ngatai, yang dikatai sebenarnya siapa? Tuhan. Yang tersinggung siapa? Tuhan. Saya diajari sama Tuhan. Kamu ya hati-hati. Saya dapat cerita ini, firman semua ini. Di kamar mandi saudara. Betul. Tuhan ngomong, kamu hambaku. Hati-hati. Sebab aku juga punya hamba Tuhan yang lain. Jangan pernah ngomong jelek. Menghakimi hamba Tuhan lain. Itulah kenapa saya sungguh menjaga mulut saya dan hati saya. Menyerang hamba Tuhan lain. Saya tidak mau mengerjakan. Sebab Tuhan sudah ngomong jangan. Bahaya, resikonya berat. Kadang-kadang saya di grup hamba-hamba Tuhan. Saya punya teman hamba Tuhan banyak saudara.
Ada grup-grup tertentu ya kadang-kadang mereka ngomong, pendeta ini jatuh ya. Pendeta kayak ini ya, ini gini ya. Dan nanti ada komen-komen muncul. Oh iya bener memang kayak gini. Dia gini terus komen-komen. Tiap kali saya lihat itu saudara, saya tidak komen. Saya hapus semua. Saya gak mau. Kalau orang ngomong, oh yang hamba Tuhan lagi gini ya. Kayaknya mereka senang tuh lihat kalau hamba Tuhan jatuh, gagal. Mereka senang kok. Tuhan ngomong, kamu diam. Jangan ada komen-komen. Betul saudara. Komen-komen kita kepada hamba Tuhan lain, pada orang lain, tidak akan pernah mengubah orang itu kok saudara. Dan jangan sampai orang itu mungkin sudah bertobat, sudah balik ke Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan Tuhan sayang sama dia, dan kamu komen-komen negatif tentang dia. Ingat, dia hambanya Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tersinggung saudara dengan saudara. Makanya saya gak mau, kalau saya gak bisa kasih komen baik, saya tidak akan kasih komen buruk. Kalau saya mau kasih komen pada setiap tayangan apapun juga, harus yang baik. Yang buruk saya tidak mau kasih saudara. Karena saya tahu resikonya. Kalau salah, kena saya. Dan Tuhan ngomong, tugasmu. Kalau ada di grup-grup itu yang ngomongin hamba Tuhan, PR buat kamu. Kalau kau doa malam, subuh kamu berdoa, sebut nama hamba-hamba Tuhan itu, doakan. Dia bilang, Tuhan aku mau. Aku mau dengar kabar apapun tentang hamba Tuhan yang gagal dan jatuh. Biar aku mendoakan mereka. Sampai aku lihat mereka dipulihkan. Bukan hebat kok saudara, bukan. Hanya masalah kita ini mentaati Tuhan. Dan saya tahu semua kita itu bisa mengerjakan. Ketika selesai, mereka ngomong dan Tuhan marah bangkitlah murka Tuhan. Mereka semua disuruh keluar 3 orang itu. Dan hari itu Tuhan naik meninggalkan mereka. Dan Alkitab berkata, kusta turun kepada Miriam. Kenapa gak Harun? Harun pakai baju imam. Baju yang kudus. Bahkan imam itu kalau gak dilepas bajunya gak bisa mati-mati saudara. Karena itu baju yang kudus. Kematian itu najis. Harus pakai begitu dibuka dia akan mati saudara. Hari itu gak mungkin baju imam yang kudus itu campur kusta, tidak mungkin. Itulah kenapa Tuhan pun menahan untuk tidak memberikan kusta buat Harun. Tapi buat Miriam dikasih kusta pada hari itu. Tapi yang hebat adalah orang yang lembut hatinya itu tidak berkata syukur kamu. Kita itu ya kalau ngelihat orang lain yang kita jengkelin, yang jahatin kita kena celaka. Maaf ya, semua kita hatinya pasti berkata syukur kamu. Betul gak? Mau jujur ya dengan hatimu? Senang tak? Kalau lihat orang yang jahatin saudara, yang maki-maki saudara, yang ngapain saudara, dan kita dengar kabarnya masuk rumah sakit, koma, puji Tuhan. Betul tak? Beda dengan Musa. Dia lihat Miriam yang ngomong keras dengan dia, kusta. Dia datang ke Tuhan berkata, Tuhan, janganlah Tuhan. Ayo Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tapi Tuhan yang masih bad mood, biarin 7 hari. Harusnya bisa hari itu kalau Musa, Tuhan tolong. Gara-gara Tuhan masih jengkel, belum reda hatinya. Biar aja 7 hari biar ngerasain dia. Saudara lihat, hati yang luar biasa. Susah saudara, punya hati yang model gini. Itulah kenapa Tuhan sangat sayang, suka pada Musa. Karena orang ini punya hati yang sangat lembut. Dan dia jadi orang yang favoritnya Tuhan. Saudara, di Alkitab ada berapa cerita tentang ucapan perkataan. Jangan sampai salah. Kejadian 31. Kejadian 31 ayat 24. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu. Serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini ceritanya apa saudara? Hari itu Yakub dengan 2 istrinya dan 2 budaknya, hari itu mereka melarikan diri meninggalkan Laban. Sebab hari itu mereka sudah gak tahan tinggal dengan mertuanya ini.
Mereka hari itu melarikan diri dan Yakub salahnya gak ngomong. Waktu Laban lagi pergi, dia udah siapin semua istrinya, anak-anaknya, hartanya. Kita pergi, tinggalin, jangan ngomong-ngomong. Dan mereka lari meninggalkan Laban hari itu dengan diam-diam. Dan hari itu Laban tahu bahwa Yakub bawa pergi anaknya, bawa pergi kekayaannya dan dia sangat marah. Dan apa yang direncanakan Laban? Dia mau bunuh Yakub. Dan dia mau ambil balik anak-anaknya, cucunya, kekayaannya Yakub mau diambil balik. Dia mau bunuh hari itu Yakub. Tapi rencana itu waktu dia masih muncul rencana, malamnya Tuhan datang lewat mimpi dan berkata, awas ya, jaga baik-baik. Jangan sampai kau mengatai Yakub dengan satu patah kata pun. Dalam cerita ini saudara, yang salah siapa? Yakub. Kenapa gak izin? Mertuaku, Pak, aku tak pulang ya. Dia ngambil semua dan dia pergi gitu aja. Laban benar posisinya loh. Tapi hari itu saudara, Tuhan ngomong, jangan ngomong sembarangan ya. Kenapa saudara? Sebab Tuhan mencintai Yakub. Oh salah memang. Ya ini bingung saudara. Tapi kalau Tuhan cinta sama orang gimana lagi saudara? Gimana lagi kita gak bisa ngapa-ngapain kok. Itu haknya Tuhan. Dan kok gak pernah tahu siapa yang dia cintai, siapa yang enggak, kita gak pernah tahu kok. Hari itu dia ngomong jangan ngomong yang jelek pada orang ini. Dan yang hebat adalah Laban itu. Dia tidak menyembah Tuhan ini loh saudara. Dia punya berhala-berhala banyak. Tapi dia tetap taat dan dia takut. Dia ketemu dengan Yakub. Dia ngomong harusnya aku mau kata-katain kamu. Aku mau maki-maki kamu. Bahkan bunuh kamu mungkin. Tapi aku tidak kerjakan. Sebab tadi malam Tuhanmu ngomong sama aku. Jangan ngomong sembarangan. Dan hari itu rekonsiliasi terjadi. Yakub minta maaf. Laban juga saling memaafkan. Dan mereka bisa pergi dengan aman, dengan tenang. Jangan katai satu patah kata pun. Daud itu orang yang hebat juga loh saudara. Ada begitu banyak ujian-ujian yang Daud hadapi. Yang hari itu rasanya aduh pengen banget dia bunuh Saul. Sebab Tuhan mengizinkan. Saya tahu itu ujian Tuhan kepada Daud saudara. Sebab satu kali ketika Daud dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Hari itu Daud punya kesempatan membunuh Saul. Saul sedang buang hajat di sebuah goa. Dan hari itu Daud dan pasukannya ada di sisi dalam dari goa itu. Dan hari itu dia sangat pengen. Bahkan panglima berkata, Daud kalau boleh aku bunuh ya. Ini kesempatan. Tuhan memberikan musuhmu dalam tanganmu. Kesempatan. Alkitab berkata berdebar-debarlah hatinya Daud. Bilang jangan. Jangan menyentuh orang yang diurapi. Dan apa yang dikerjakan Daud? Dia cuma potong ujung jubah dari Saul. Loh Daud tahu loh saudara. Kalau Tuhan sedang berpihak pada Daud. Betul. Sementara Saul ini dibuang Tuhan. Dan roh setan mengganggu dia selalu. Daud bisa ngomong, oh aku bersama dengan Tuhan kok. Dia di pihakku kok. Sementara yang ini ditolak Tuhan. Dan aku akan menggantikan dia. Bahkan Daud sangat tahu dia dicintai Tuhan. Tuhan bersama dengan dia. Dan yang ini ditolak Tuhan. Dia tidak ulurkan tangannya sama sekali. Karena dia berkata, kalau dia diurapi Tuhan, kalau kesentuh, aku gak mungkin bisa mengerjakan ini. Tidak. Dan dia tidak buat itu saudara. Sekalipun dia tahu, dia ditinggal Tuhan. Dia pergi akhirnya. Di satu tempat dia tunjukkan, Tuhanku Saul, ini apa? Dan Saul periksa jubahnya, dipotong saudara. Dia berkata, anakku aku yang salah, kamu benar. Tuhan kasih satu lagi ujian buat Daud. Satu kali waktu sedang ngejar lagi Saulnya. Saul itu pertobatannya gak bertobat kok. Ngomong aku salah, tetap ngejar saudara. Satu hari lagi ngejar, Saul dan tentaranya kecapean, mereka tidur. Dan Daud dekat dengan mereka. Waktu Daud bisa menerobos perkemahan. Dia bisa sampai ke sisinya Saul malam itu. Panglimanya berkata, Daud izinkan aku. Aku tancapkan tombaknya Saul sekali aja. Dia mati. Ngomong. Sekali aja. Yang lalu kan udah lolos. Menyesal toh kamu?
membiarkan musuhmu, dia jahat. Ngejar kita lagi. Izinkan, mau ngajak aku yang bunuh dia. Dan Daud berkata, kalau kita ulurkan tangan kita, apa kita gak akan dihukum sama Tuhan? Gak usah, ambil buli-bulinya. Diambil dan mereka pergi lagi. Ketemu Saul, Tuanku ini punyamu. Ya, punyaku itu. Ampuni aku. Aku yang salah anakku. 2 kali saudara, dapat kesempatan dia bisa bunuh. Tapi dia berkata, kalau aku ulurkan tanganku pada dia, apa aku lolos dari semua kejahatan ini? Dan dia tidak mengerjakan. Saudara, itulah surga. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya kita anak-anaknya mengerjakan. Gampang gak saudara? Susah. Memang yang semua produk surga itu tidak gampang. Apa yang dunia berikan, apa yang gampang-gampang. Yang memuaskan daging dan hati kita. Tapi tiap kali surga memerintahkan sesuatu yang sukar. Tapi kalau engkau sampai berhasil mengerjakan itu, surga bersuka cita. Lu kenapa saudara? Kok Tuhan ngajari kita semua perkara-perkara surga buat kita, kenapa toh? Sebab sadarkah saudara, waktu kau sedang hidup di dunia ini, kita semua ini sedang gladi resik. Rehearsal. Untuk apa? Untuk 1 kali tinggal di kerajaan surga. Kita ini gladi resik sekarang saudara. Dan juga gladi kotor. Persiapan latihan. Supaya 1 kali tinggal di surga kita cocok pas dengan surga. Kalau hatimu, attitude-mu, sikapmu, perbuatanmu, karaktermu belum cocok saudara. Dia akan terus latih engkau sampai cocok. Tapi kalau sampai tidak bisa juga. Mungkin dia minta maaf sama kita saudara. Maaf ya, kamu mungkin gak cocok di surga. Silakan tinggal di tempat lain. Oh betul saudara. Dia mencintai, mengasihi kita. Problem orang Kristen adalah karena kau merasa Tuhan mencintai, mengasihi engkau, berlimpah dengan kasih, kita itu tidak menghormati dia dan semuanya sendiri. Betul? Masalah kita itu ya, karena kita tahu dicintai Tuhan, semaunya sendiri. Dan tidak menghormati dia. Itu masalah kita semua saudara. Terlalu merasa dicintai Tuhan. Tapi kalau kau bisa sadar, semakin besar cintanya, harusnya semakin besar rasa takut kita dan hormat kita kepada dia. Harusnya. Dan dia izinkan, dilatih di dunia ini saudara. Supaya apa? Supaya 1 kali nanti engkau bisa tinggal bersama dengan dia. Hari ini izinkan. Dia sedang membongkar hatimu. Izinkan. Bagus. Lebih baik dia bongkar di dunia ini hidup kita saudara. Dia beresin hidup kita. Daripada gue berdiri di hadapannya. Dan dia menolak engkau di pintu surga. Bukan di sini. Dia bilang, Tuhan, kalau ini jelek Tuhan, bongkar aku dalam dunia ini. Hardik aku Tuhan. Tegur aku lebih baik. Supaya 1 kali kalau aku menghadap engkau, aku dikenan Tuhan. Tetap berkenan. Miriam, Kusta. Kalau hari itu tidak diminta oleh Musa, tolong Tuhan. Sampai mati dia kusta dan terbuang. Untung Musa minta ke Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan hari itu Tuhan tolong dia. Disembuhkan, dipulihkan. Saya selalu suka dengan cerita di Alkitab. Perumpamaan Yesus. Dalam Lukas 18, 10-14. Tentang 2 orang yang datang beribadah. Saya selalu ingat cerita itu saudara. 1 pemungut cukai, 2 orang Farisi. Datang ibadah, doa. Pemungut cukai pukul dadanya. Sadar diri orang berdosa. Suka nipu. Suka bohongin orang, pemungut cukai. Ampuni aku Tuhan. Di sebelahnya orang Farisi. Kasih perpuluhan, puasa, kasih persembahan, hidup benar. Semua yang hebat dia kerjakan saudara. Coba 1 itu yang dia kerjakan hari itu. Dia nuduh itu.
Aku sudah kerja semua tidak seperti pemungut cukai itu. Waktu mereka selesai beribadah, pulang. Alkitab berkata, yang satu dibenarkan, yang lain tidak. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Sementara yang Farisi pulang dengan bersalah. Bukan karena perpuluhannya, bukan karena persembahannya, bukan karena semua kebaikan ketaatannya, bukan itu. Dia berkata, dia jahat dan aku tidak. Perkataannya itu loh saudara, sedang menghakimi dia sendiri. Dan dia tidak dibenarkan pada hari itu. Saudara mau jadi yang mana? Pemungut cukai atau orang Farisi? Mau jadi mana saudara? Pemungut cukai Pak, salah, jangan mau. Tidak genah itu hidupnya. Nipu orang. Jadilah pelaku firman. Sambil kau tidak tuduh orang. Ngomongin sana sini tentang kesalahan orang lain. Kalau tahu kesalahan orang lain, tutup mulutmu, doakan. Saya tahu ini tidak gampang. Masuk di sini sampai turun ke sini. Tidak gampang saudara. Mungkin hari ini kau dengar di sini. Tapi perlu kau endapkan sampai turun ke sini. Sampai kau punya pengertian. Ya Tuhan, aku tahu. Dan itu yang mengubah hidup saudara. Amin. Sebab itulah yang surga punyai. Ayat terakhir saudara. Yudas 1 ayat 9. Yudas pasal pertama ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ketika Musa mati saudara, dan gak ditemukan kuburnya. Dia naik ke atas gunung dan Tuhan ambil dia. Tapi hari itu tubuhnya itu masih ada. Rohnya pulang sama Tuhan. Ketika dia mati saudara, kita baca di cerita ini. Tuhan tuh nyuruh malaikat Mikael. Itu panglima bala tentara Tuhan. Urusin mayatnya. Gak tahu diapain nih saudara. Alkitab gak menjelaskan. Mungkin disuruh ngubur, suruh ngapain, gak tahu saudara. Tapi Mikael suruh urusin ini. Hambaku Musa yang meninggal, urusin mayatnya. Kan Mikael turun. Tapi ternyata saudara, iblis juga muncul menginginkan tubuh itu saudara, mayatnya. Gak tahu kenapa kok iblis pengen, gak tahu kenapa. Dia juga pengen. Loh, saudara tahu, ini iblis juru besar, ini siapa saudara sebenarnya? Lucifer. Ngerebut mayat itu. Rebutan, jadi hari itu Mikael dan Lucifer rebutan mayatnya. Gak tahu kenapa kok rebutan. Waktu rebutan saudara, si Mikael ini tahu, dia disuruh Tuhan loh. Tapi ketika dia ketemu dengan iblis yang merebut mayat itu, dia tidak berani menghakimi iblis. Gak berani. Loh kok aneh ya? Bukankah Mikael panglima? Dia berhak toh menghakimi iblis. Dia berhak toh ngomong dengan kata-kata hujatan bisa toh. Gak dikerjain saudara. Dia diam. Kenapa? Dia tahu protokoler surga. Mikael tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Panglima yang dipercaya. Semua urusan perang semua yang luar biasa diserahin pada orang ini saudara. Pribadi ini, malaikat ini. Tapi hari itu ketemu dengan iblis. Dia tidak menghakimi dan tidak menghujat. Apa yang dia katakan? Kiranya Tuhan menghardik engkau. Dia tahu posisinya. Dia Mikael. Bukan Tuhan. Bukan dia hakimnya. Dia tidak berhak memberikan penghakiman. Dan dia ngomong, Tuhan menghardik kamu. Dan saya tahu waktu dia ngomong, Tuhan hardik kamu nanti. Dilepasin sama si setan itu. Diserahin. Karena dia ngerti, Tuhan yang berhak lepas. Dilepas. Inilah protokoler surga. Orang yang tahu posisinya. Karena dia tahu malaikat jatuh ini dulu pernah sama dengan dia di surga. Pernah sama. Dan dia tahu peraturan surga beda dengan dunia ini.
Ini malaikat tahu diri, dia bukan Tuhan. Maaf ya, kita ini kalau sudah peka merasa hebat, rasanya kita kayak Tuhan. Betul? Kalau sudah peka, rasanya kita kayak Tuhan. Kalau kau seperti itu saudara, engkau salah loh saudara. Engkau tetap manusia dan bukan Tuhan. Dan ada batas-batasnya. Malaikat ini tahu batasnya. Dia ngomong santai. Tuhan menghadiri kamu nanti. Dan urusannya beres. Hari ini saudara, mari kita belajar protokoler kerajaan surga. Apa yang surga suka, apa yang surga inginkan, belajar melakukan. Hati yang lemah lembut, orang yang setia, dia suka. Orang yang tahu diri, dia suka. Orang yang tidak menghakimi orang lain, dia suka. Kalau itu dia suka, mari kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kerjakan. Dan kau juga jadi hamba-hamba kesayangannya Tuhan. Jadi hamba-hamba yang dicintai Tuhan. Kalau engkau dicintai dan dia berkata, ini hambaku. Aman hidupmu saudara. Amin. Ini kepunyaanku. Ini hambaku. Itu perkataan yang sungguh buat Musa sangat menyenangkan. Sebab dia berkata, ini hambaku yang setia. Saudara, satu kali nanti saya sangat merindukan waktu bertemu sama Tuhan. Dia berkata satu kata, saya tidak perlu, oh jemaat itu banyak. Kamu buat ini, buat itu. Kalau dia ngomong, Victor, kamu hambaku yang setia. Cukup saudara. Tidak usah ngomong, jemaatmu banyak. Kamu buat ini, bangun ini, planet ini, planet itu. Tidak usah. Sebab semua itu ada karena Tuhan. Betul? Semua yang kau punya itu karena Tuhan. Engkau yang kaya-kaya punya duit banyak. Jangan pikir karena kekayaanmu, karena kemampuanmu, bukan. Sebab Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang kasih, dia ambil. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita yang peka, yang hebat. Kalau dia ambil semua itu, bisa apa saudara? Tidak bisa. Disitulah engkau bisa menyadari dirimu. Jadi orang yang tahu diri. Saya ngomong Tuhan, jadikan aku ini orang yang tahu diri. Tahu diri. Karena semua yang ada cuma karena engkau. Semakin kau tahu diri saudara, semakin gampang diomongi Tuhan. Semakin tahu diri, semakin gampang diomongi Tuhan. Engkong Yusa itu saya suka. Saya selalu ingat perkataannya. Yang Tuhan seringkali ingatkan. Ini loh orang bagus. Tahu diri. Membuat kita selalu rendah hati. Kalau apa? Tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia anggap dia hebat, luar biasa. Tidak. Kita tidak ada apa-apanya saudara. Teladani orang ini saudara. Musa, kelemah lembutannya, kesetiaannya. Dan jadilah orang yang dicintai Tuhan. Yang Tuhan berkata, aku suka yang satu ini. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu
dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ini lagu yang bagus, berkata, aku kagum dan hormat akan Engkau. Itu yang banyak hilang dari banyak anak-anak Tuhan. Hormat akan Dia. Biarkan hati kita selalu takut dan gentar dan hormat akan Dia. Sehingga perkataan kita, sikap kita tidak lagi sembarangan. Karena kita takut dan hormat akan Tuhan. Berikan pada setiap kami hormat akan Engkau Tuhan. Hati yang menghormati Engkau. Berikan kami hati yang menghormati Engkau. Buang hati yang kurang ajar daripada kami Tuhan. Buang semua hati yang kurang ajar kepada-Mu. Berikan kami semua hati yang takut, gentar, dan hormat akan Engkau. Kembalikan di gereja-Mu Tuhan, hati yang hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini saudara, kalau ada orang-orang tempat ini yang berkata, Tuhan, aku itu orangnya kaku dan keras Tuhan. Tapi aku mau disesuaikan dengan Engkau hari ini. Aku kaku dan keras. Aku jujur kaku dan keras. Tapi hari ini karuniakan aku hati yang baru. Punya hati yang lembut. Kalau saudara mau didoakan hari ini boleh maju ke depan saudara. Mungkin 1-2 orang tidak apa-apa kok saudara. Kalau kau tahu Tuhan, aku hatiku kadang keras Tuhan. Susah, taat. Maju saudara, tidak apa-apa. Saya mau doakan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Kau yang menyentuh hati kami dan memulihkan hidup kami Tuhan. Biar sungguh firman-Mu itu masuk dalam hati kami.
masuk ke hati kami. Dan kami tahu bersikap di hadapan. Kami tahu bersikap di hadapan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati AOJ di tempat ini. Terus berkembang, bertumbuh. Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Biar mereka terus berdiri buat Indonesia. Terus berdoa buat Indonesia. Mendamaikan Indonesia. Berkati Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin.